Audio Jungle. Halo teman-teman, selamat datang di Manhua TV. Kali ini Mimin lanjutkan cerita dari SSS level Paladin WoW Breaks Logic. BTW yang nyari episode sebelumnya Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk update terbaru dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Cerita berlanjut. Sister King pun mendekat dan nampak senang Zhao Yi kembali dalam keadaan sehat. Zhao Yi pun juga menyapa Sister King karena mereka sudah lama tidak bertemu. Sister King pun bertanya, berapa lamakah Zhao Yi akan tinggal sebelum kembali ke universitas? Zhao Yi pun memperkirakan bahwa dirinya akan di sini selama 3 atau 4 hari. Karena dirinya di sini menyelesaikan perawatan terakhir Zhao Yun. Mendengar hal ini, Zhao Yun nampak sedih karena itu waktu yang singkat. Lalu Zhao Yun pun menanyakan apakah Zhao Yi sudah menyiapkan hadiah untuk adiknya yang lucu ini. Zhao Yi pun mengatakan bahwa dirinya sudah membawakan hadiah alam tingkat abis spesial untuk adiknya yang lucu. Dengan ini, Zhao Yun bisa memanggil hantu monster beruang kelas emas untuk melindungi dirinya. Zhao Yun pun sangat senang dengan hal ini, karena ini terdengar sangat luar biasa. Zhao Yi pun percaya bahwa adiknya bisa sekuat dirinya setelah sembuh dari penyakitnya. Kemudian di luar kediaman Zhao Yi, saat ini seseorang membawa seorang wanita berjalan masuk ke dalam. Dan segera mereka pun menekan bel pintunya. Zhao Yi pun segera menyambut mereka, dan ternyata mereka adalah sekretaris wali kota Zhou Wenbin bersama dengan Cui Lie. Zhou Wenbin pun menyebut bahwa malam tadi dirinya menghubungi Cui Lie dan dia segera datang ke sini. Cui Lie sendiri menyebut Zhou Wenbin harus mengerti, undangan Zhao Yi bukanlah sesuatu yang bisa dirinya anggap enteng. Zhao Yi pun menyebut bahwa Cui Lie terlalu memuji dirinya. Dirinya lah yang seharusnya berterima kasih karena Cui Lie datang ke sini untuk membantu dirinya. Cui Lie sendiri mengatakan bahwa dirinya hampir lupa mengucapkan selamat kepada Zhao Yi. Zhao Yi tidak hanya menemukan Frozen Lotus, tetapi juga mengubahnya menjadi Prospil yang memiliki efek yang lebih baik. Mendengar hal ini, Zhou Wenbin pun kaget karena Zhao Yi memiliki Prospil. Pil kelas S adalah harta tak ternilai yang banyak diminati oleh banyak orang. Zhao Yi pun mengatakan bahwa itu semua berkat ahli pil kelas tersier yang direkomendasikan oleh gurunya agar dirinya menerima pil tersebut. Zhao Yi pun meminta mereka untuk memulai prosesnya agar tidak membuang-buang waktu. Zhou Wenbin pun setuju untuk memulai proses ini. Zhao Yun sendiri nampak khawatir dengan hal ini. Apakah semuanya akan baik-baik saja? Zhao Yi pun meminta adiknya untuk tidak gugup. Zhao Yun hanya perlu memakan pil ini, maka semuanya akan baik-baik saja. Selain itu, Zhao Yun akan membangunkan garis keturunan es, dan kekuatan es tidak akan mengganggu Zhao Yun lagi. Dengan ini, Zhao Yun pun segera masuk ke dalam lingkaran sihir dan menyebut bahwa dirinya sudah siap. Lalu Zhao Yi sendiri mengatakan kepada Cui Lie bahwa dirinya akan memberi bab kepada Zhao Yun terlebih dahulu sebelum dimulai. Dan seketika Zhao Yi memberikan Blessing of Protection, Blessing of Down, dan Blessing of Courage. Cui Lie sendiri tidak menyangka aura Holy Light-nya sangat kuat. Zhao Yun yang mendapatkan bab ini merasa bahwa dirinya merasa sangat kuat sekarang. Menurut Cui Lie, dirinya mungkin seorang second Tarnet Priest, tetapi kemurnian cahaya sucinya tampaknya berada di bawah Zhao Yi. Setelahnya, Zhao Yi pun mempersilahkan Cui Lie untuk mengaktifkan lingkaran formasi sihirnya. Dan segera Cui Lie pun memulai prosesnya. Seketika lingkaran sihir pun menunjukkan energinya. Di saat itu Zhao Yun pun diminta untuk memakan Prospil itu. Setelah memakannya, tiba-tiba sebuah ledakan energi es pun meledak di tubuh Zhao Yun. Melihat hal ini, Sister King pun bertanya, kekuatan es Zhao Yun telah pecah.
Apakah ada masalah dengan hal ini? Zhao Yi sendiri meminta Sister King untuk tidak khawatir, dirinya bisa menanganinya. Zhao Yi pun menggunakan skill Sacred Flame Halo dan segera meredam kekuatan es yang menyebar di sekitarnya. Zhao Yi pun yakin setelah mengkonsumsi Prospil, ini akan menjadi ledakan es terakhir yang akan dialami oleh Zhao Yun. Di sisi lain, terlihat energi yang meluap dari Zhao Yun pun berangsur tenang. Menurut Cue Lie, mereka sudah menyelesaikan langkah tersulit. Sekarang mereka hanya perlu bersabar dan menunggu Zhao Yun menyelesaikan kebangkitan garis keturunannya. Zhao Yun pun terus mengendalikan energi yang keluar dari tubuhnya, hingga Zhao Yun membuka penutup matanya, dan kekuatan es pun perlahan masuk melewati mata tersebut. Melihat hal ini, Cue Lie menyebut bahwa kekuatannya sangat murni. Sepertinya garis keturunan es Zhao Yun telah diaktifkan sepenuhnya, hingga pada akhirnya prosesnya pun selesai. Zhao Yi pun segera mendekat dan menanyakan perasaan Zhao Yun. Pada saat ini, Zhao Yun sendiri merasa bahwa penyakitnya sudah sembuh total. Zhao Yi pun segera meminta Zhao Yun untuk mengecek statusnya dan lihat apakah ada perubahan. Zhao Yun pun menyebut bahwa dirinya pikir keturunan esnya memberinya bakat garis keturunan untuk mengendalikan elemen es. Dan sekarang dirinya dapat mengontrol elemen es sesuka hatinya. Zhao Yi pun mengatakan bahwa kebangkitan garis keturunan secara teratur biasanya tidak memberikan bakat garis keturunan. Dan Zhao Yun membangkitkan garis keturunan es yang langka. Zhao Yun seketika bertanya, bisakah dirinya menerima talenta baru setelah membangunkan garis keturunan? Dalam pikiran Zhao Yi, mereka bersaudara mendapat cukup banyak manfaat karena garis keturunan es ini. Mungkinkah memang ada kelas es yang kuat di antara nenek moyang mereka? Tapi meskipun itu benar, keluarga mereka mungkin tertinggal jauh mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Lalu Zhao Yi pun mengatakan kepada Cue Lie bahwa Zhao Yun mungkin berhasil mengaktifkan garis keturunan esnya. Tapi bisakah Cue Lie memeriksanya untuk berjaga-jaga? Cue Lie sendiri tidak masalah dengan hal tersebut. Kemudian Zhou Wenbin pun menyambut baik kesembuhan Zhao Yun, bahkan membangunkan garis keturunan esnya. Wali kota menanggapi hal ini dengan serius dan telah mengatur sejumlah sumber daya lain untuk budidaya Zhao Yun. Zhao Yi pun berterima kasih untuk hal ini. Dirinya harus segera kembali ke universitas. Jadi dirinya perlu merepotkan Zhou Wenbin kembali untuk mengurus adiknya. Zhou Wenbin pun tidak masalah dengan hal ini, karena ini suatu kehormatan bagi dirinya. Sister King pun sangat bangga kepada Zhao Yun atas keberhasilannya. Kemudian Zhao Yi pun bertanya, sudahkah Zhao Yun mempertimbangkan kelas apa yang Zhao Yun inginkan di masa depan? Zhao Yun pun menyebut bahwa dirinya ingin menjadi seorang mage. Zhao Yi pun menyebut bahwa itu adalah kelas yang cocok untuk Zhao Yun. Setelah Zhao Yun mencapai level 10, dirinya akan mencarikan Zhao Yun buku konversi kelas tersembunyi mage. Mendengar hal ini, Zhao Yun pun menjadi tidak sabar dan seketika mengatakan sesuatu yang aneh dengan ekspresi yang menakutkan, bahwa dirinya bisa merasakan drag power yang bangkit dalam dirinya. Tidak akan lama lagi kekuatan mereka akan terbebaskan. Mendengar hal ini, Zhao Yi, Cue Lie, Zhou Wenbin sangat kaget. Segera Sister King dan Cue Lie memberikan aura suci kepada Zhao Yun. Mereka pun merasa bahwa ada sesuatu yang salah. Mengapa ada kekuatan gelap dalam tubuh Zhao Yun? Namun dalam bayangan Zhao Yi mengingat kejadian tempo dulu waktu mereka masih kecil, yang sedang melakukan sebuah pose yang pada saat itu mereka sedang bermain peran, dan itu berhubungan dengan kekuatan kegelapan. Menyadari hal ini, Zhao Yi pun segera menarik Zhao Yun yang sedang mengucapkan kata-kata bahwa dirinya adalah putri dengan air mata gelap dengan mata hantu. Dan kata-kata ini sama seperti waktu mereka bermain tempo dulu. Zhao Yi pun menekankan bahwa dirinya akan menunjukkan kepada Zhao Yun kekuatan es yang sesungguhnya. Zhao Yun pun seketika meminta Sister King untuk menyelamatkannya karena Zhao Yi akan menghabisinya. Zhou Wenbin sendiri menyebut bahwa dengan melihatnya saja, dirinya yakin Zhao Yun akan menjadi mage terhebat.
Sister King sendiri merasa bahwa Zhao Yun biasanya tidak seperti ini. Sedangkan Cui Lie sendiri merasa sedikit khawatir dengan drug power ini. Kemudian Zhao Ye pun ingin mengetahui sejauh mana kekuatan dari Zhao Yun saat ini. Zhao Yun sendiri menyebut bahwa dirinya tidak akan menahan diri. Zhao Yun pun mensummon Spirit Es dan akan membekukan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Dan seketika Zhao Yun pun mengerahkan tombak es ke arah Zhao Yi. Namun tombak es ini tidak bisa menembus pertahanan dari Zhao Yi. Zhao Yi pun menyebut bahwa tubuh Zhao Yun sudah pulih sepenuhnya. Sekarang mereka dapat mengatur jadwal kultivasi Zhao Yun. Namun di saat itu Zhao Yun pun berbalik dan mengatakan bahwa sepertinya penyakit esnya kembali kambuh dan dirinya tidak bisa melakukan kultivasi dengan Zhao Yi. Namun Zhao Yi menyadari akting yang dilakukan adiknya dan segera mengaktifkan Sacred Flame Halo dan mendekati Zhao Yun. Zhao Yun pun seketika mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Itu hanya alasan dirinya saja karena sangat melelahkan untuk berkultivasi. Zhao Yi pun mengatakan bahwa tidak ada jalan lain untuk ini. Zhao Yun dengan rasa malasnya mengatakan bahwa dirinya akan menyerahkan misi menyelamatkan dunia kepada Zhao Yi. Lalu Zhao Yi pun mengeluarkan sesuatu, dan ternyata Zhao Yi memperkenalkan binatang peliharaannya kepada Zhao Yun. Zhao Yi pun mengatakan bahwa ini adalah Grey, hewan peliharaan magic yang baru saja dirinya kontrak. Dirinya akan membiarkan Grey menemani Zhao Yun selama beberapa hari ke depan. Tapi jika akhirnya Zhao Yun dikalahkan oleh Grey, maka jangan salahkan dirinya. Zhao Yun pun seketika tertawa dan menyebut bahwa itu tidak masalah. Dirinya akan berkultivasi dengan sungguh-sungguh bersama dengan Grey. Zhao Yun pun nampak sangat senang dengan hal ini karena Grey sangat lucu. Zhao Ye pun seketika mengatakan bahwa dirinya akan mengingat pengorbanan Grey untuk adiknya. Kembali Zhao Yun mengajak Grey untuk menandatangani kontrak kegelapan untuk menjadi sahabat. Setelahnya, Zhao Ye pun sekarang bisa kembali ke universitas tanpa rasa khawatir. Namun dirinya harap Jiang Li bisa segera memiliki formasi sihir teleportasi, sehingga tidak terlalu merepotkan untuk kembali ke sekolah. Zhao Yi juga berterima kasih kepada Grey atas kerja kerasnya selama beberapa hari terakhir. Lalu di saat yang sama, tiba-tiba Su Mei pun muncul di depan Zhao Yi. Zhao Yi pun segera menanyakan mengapa Su Mei ada di sini. Su Mei menjelaskan bahwa kompetisi pertukaran mahasiswa baru nasional akan segera dimulai. Pertandingan tim membutuhkan 5 orang per tim. Dirinya di sini untuk mengkonfirmasi daftar tim mereka dengan Zhao Yi. Sebagai pemenang pertama kompetisi mahasiswa baru mereka, tugas pemimpin tim tentu saja berada di pundak Zhao Yi. Dan Zhao Yi menyelesaikan pembangunan tim sebagai ketua tim. Mendengar hal ini, Zhao Yi pun mengatakan bahwa itu tidak masalah. Lalu Su Mei pun menampilkan daftar 10 siswa terbaik dari kompetisi mahasiswa baru. Zhao Yi perlu mengambil 4 orang dari daftar untuk masuk ke dalam tim. Zhao Yi pun tanpa pikir panjang mengatakan bahwa dirinya ingin memilih 4 mahasiswa baru teratas sebagai rekan satu timnya. Su Mei pun kaget mendengar keputusan cepat dari Zhao Yi. Menurut Su Mei, dalam pertandingan beregu, kelelahan biasanya terjadi di ronde-ronde selanjutnya yang menguji stamina tim. Itu sebabnya Freeze yang dapat memulihkan status menjadi peran yang penting. Meskipun Zhao Yi dapat menggunakan berbagai bab sebagai sign kenaik, kemampuan pemulihan Zhao Yi sedikit di bawah Freeze. Dan mengikuti contoh tahun lalu, tim Zhao Yi harus memiliki Freeze juga. Mendengar hal ini, Zhao Yi pun tetap pada pendiriannya bahwa itu tidak perlu. Selama mereka mengalahkan lawan dengan cepat, mereka tidak perlu khawatir mengenai pemulihan. Zhao Yi pun yakin dirinya bisa menempati posisi pertama dalam kelompok individu kompetisi pertukaran. Dan dalam pertandingan tim, dirinya bahkan bisa melawan seluruh tim sendirian jika dirinya mengaktifkan garis keturunan Six Wing Angel. Su Mei pun berpikir dalam kompetisi mahasiswa baru, kekuatan Zhao Yi jauh melampaui siswa lainnya. Dengan Zhao Yi, mereka mungkin sebenarnya tidak membutuhkan Freeze dan bisa mengendalikan sekolah lain. Lalu Su Mei pun mengatakan karena Zhao Yi sangat percaya diri, dirinya akan menyerahkan daftar itu kepada Housemaster Wu Mang. Zhao Yi pun meminta Su Mei untuk tidak khawatir,
peringkat pertama akan menjadi milik mereka. Lalu Sumai pun menanyakan apakah Zhao Ye sudah menjaga kebangkitan garis keturunan adiknya. Zhao Ye pun menyebut bahwa dirinya sudah melakukannya, dan itu semua berkat Sumai yang memberitahunya tentang Projen Lotus. Sumai pun senang mendengarnya. Lalu Zhao Ye pun menanyakan apakah Sumai mengetahui di mana dirinya bisa menemukan buku konversi kelas tersembunyi. Sumai pun menanyakan apakah ini untuk Zhao Yun. Zhao Ye pun membenarkan hal itu. Dirinya mengetahui bahwa monster dari dunia lain datang melalui celah berukuran sedang. Dirinya merasakan perasaan terdesak. Jadi dirinya ingin memberi Zhao Yun kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri secepat mungkin. Sumai pun menilai Zhao Ye cukup bijaksana. Sumai pun menyebut bahwa jaringan sekolah memiliki buku konversi kelas tersembunyi, tapi itu tidak mudah untuk membelinya. Sumai pun meminta Zhao Ye untuk fokus lebih dulu dengan kompetisi pertukaran mahasiswa baru, dan dirinya akan berangkat lebih dulu untuk urusan lainnya. Zhao Ye sendiri pun merasa heran mengapa Sumai bicara teka-teki sebelum dia pergi. Kemudian Zhao Ye sendiri pun mengecek sendiri jendela status sekolahnya, dan Zhao Ye menyadari bahwa sebenarnya itu cukup sulit untuk membeli buku konversi kelas tersembunyi. Bahkan buku konversi kelas termurah pun membutuhkan 20.000 koin untuk dibeli. Sepertinya dirinya tidak bisa mendapatkannya untuk Zhao Yun untuk sementara waktu. Tapi Zhao Ye akan mencoba mencapai tujuan ini dalam waktu setengah tahun. Kemudian di saat yang sama, Zhao Ye mendapatkan notif mengenai misi terbaru dari sistem, dan misinya berhubungan dengan kompetisi pertukaran mahasiswa baru nasional. Menurut Zhao Ye, reward dari dua misi pencapaian sebelumnya memberinya peningkatan yang luar biasa. Sepertinya dirinya harus melakukan yang terbaik untuk mendapatkan hasil terbaik untuk mendapatkan hadiah terbaik. Kemudian di meeting room Universitas Sukang, para hostmaster pun berkumpul. Wu Mang pun mengatakan bahwa Zhao Ye telah mengirimkan kandidatnya untuk pertandingan tim. Izinkan dirinya memberitahu mereka semua anggota timnya. Pertama, ada Saint Knight Zhao Ye. Kedua, ada Spiritual Swordman Jiap Churan. Ketiga, Spiritual Taoist Song Xialan. Keempat, Mage Tang Ling Ye. Dan kelima, Warrior Wei Tiexin. Mendengar hal ini, Wu Keqing pun bertanya-tanya mengapa di dalam susunan tim tidak ada Freeze. Rongqi pun membenarkan hal tersebut. Ini susunan tim yang terlalu beresiko. Tanpa dukungan Freeze, mereka akan mengalami kesulitan. Namun pendapat berbeda datang dari Chao Huayang yang menyebut bahwa tidak ada masalah dengan tim ini. Dirinya percaya dengan kemampuan Zhao Ye. Dia lebih dari cukup untuk menggantikan peran Freeze. Dalam pikiran Chao Huayang, setelah menyelesaikan teknik penempaan garis keturunan untuk Zhao Ye, tidak ada seorang pun di ruangan ini yang mengetahui kekuatannya lebih baik dari dirinya. Bahkan tanpa rekan satu tim, Zhao Ye mungkin bisa bermain solo dalam pertandingan tim. Lalu Wu Keqing pun menyebut bahwa Zhao Ye tidak hanya bisa memberikan buff, tapi kemampuan bertahannya juga luar biasa, dan berbagai skill serangannya sangat kuat. Dia sepertinya membawa 3 peran dalam satu orang. Jiang Ling pun mengatakan bahwa dirinya tidak keberatan. Memanfaatkan sepenuhnya kekuatan Zhao Ye adalah taktik yang efektif. Mendengar hal ini, Rongqi akan menyetujuinya. Dirinya harap Zhao Ye akan mengejutkan mereka di kompetisi pertukaran nanti. Lalu Wu Mang pun pada akhirnya menyetujui tim ini. Lalu Jiang Ling pun meminta Wu Mang untuk mengurus pelatihan mereka. Meskipun mahasiswa baru secara individu memiliki kekuatan, mereka perlu melatih kerjasama mereka. Wu Mang sendiri tidak masalah dengan hal ini. Dirinya akan meminta Sumai untuk memberitahu mereka untuk berkumpul di warehouse dalam 3 hari. Di sisi lain, saat ini Zhao Ye pun tengah memperkuat tubuhnya sendiri dengan latihan rutinnya. Di saat yang sama, ponsel Zhao Ye pun berbunyi. Dan ternyata itu adalah pesan dari Master Wang Hui. Dan Wang Hui telah mengatur kelas 1 lawan 1 untuk Zhao Ye. Menurutnya, ini kelas pertama dirinya sejak menjadi muridnya. Wang Hui mungkin akan mengajarinya sebuah skill baru. Lalu karena Zhao Ye telah menyelesaikan misi hariannya, maka Zhao Ye akan memilih hadiah hari ini. Adapun hadiah yang tersedia yaitu pertama 15 touch point gratis.
Kedua, 15 skill point. Ketiga, buku skill secara acak. Keempat, peti harta karun acak. Menurut Xiaoyi, dirinya dapat menerima poin skill dan poin stat dengan menyelesaikan misi harian. Dan ini sangat mudah untuk menjadi yang terdepan dibandingkan orang lain dengan sistem ini. Dan untuk episode selanjutnya, tunggu 2 minggu lagi biar Mimin kembali menabung kapternya. Sekian dan terima kasih.